soal kasusnya Nabila Obreen ya, yang ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian ya karena memposting video tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang merugikan Nabila Obreen ya. Nah, teman-teman, tapi pertama kita harus memahami logika, teman-teman ya. Logika itu sesuatu hal yang membantu kita untuk menyaring informasi-informasi, memahami sebab akibat ya, kemudian memahami peristiwa-peristiwa persoalan yang ada dan membuat kita tentunya menjadi lebih bijak ketika menghadapi persoalan-persoalan atau menilai peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Yang kedua, tentu kita tidak lepas yang namanya aturan hukum. Karena aturan hukum inilah sebagai perekat eksternal, sebagai perekat perbedaan-perbedaan logika, perspektif, dan pandangan masyarakat atas sebuah peristiwa, atas sebuah persoalan ya. Sehingga aturan hukum itulah yang menjadi konsensus, menjadi menyatukan pendapat-pendapat logika-logika yang berbeda ini. Tapi persoalannya teman-teman, seringkali aturan hukum itu kan dibuat oleh manusia, dibuat oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik. Sehingga memungkinkan saja ada kekosongan hukum ya, ketika aturan hukum itu dibuat. Dan yang kedua, persoalannya aparat hukum yang menafsirkan aturan yang telah dibuat itu bisa saja berbeda-beda, teman-teman. Dan parahnya teman-teman, bisa saja dalam penegakan hukum itu, penegakan aturan itu bisa terjadi penyalahgunaan. Entah itu disengaja oleh aparat hukumnya atau ketidakmengertian mereka dalam memahami aturan hukum itu, teman-teman. Nah, kaitannya dengan kasus Nabila Obreen, yang pertama saya ingin membangun dari logika, teman-teman. Dalam logika saya, ketika Nabila Obreen ditetapkan sebagai tersangka, ini sesuatu hal yang menurut saya mengada-ngada ya, tidak bijak, tidak memahami persoalan yang terjadi ini secara utuh. Ya. Saya ibaratkan begini teman-teman. Nah, misalnya saya dan anak buah saya dan teman-teman saya melihat sebuah peristiwa tindak pidana pembunuhan ya. Kemudian kita lari, ya, memberitahu kepada masyarakat bahwa di sana telah terjadi pembunuhan. Kemudian masyarakat ini bersama-sama melihat ke TKP dan memang ternyata ada pembunuhan. Ya, benar, ada pelakunya, ada korbannya ya kan. Nah, apakah kemudian saya dan teman-teman saya yang memberitahu adanya tindak pidana pembunuhan itu bisa dilaporkan lalu dijadikan tersangka karena menyebarkan informasi yang menurut polisi si pelaku keberatan begitu. Nah, apa bedanya dengan apa yang diposting oleh Nabila Obreen ya? Motivasinya, niatnya kan bukan niat untuk menjelekkan, untuk menyudutkan, untuk apapun kepada tersangka, kepada pelaku. Niatnya adalah memberitahu bahwa ada peristiwa kejahatan, ya, ada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Peristiwanya ini melalui video CCTV yang dipostingnya. Jadi perbedaannya di mana? Ya. Yang kedua, polisi harus memahami bahwa psikologi masyarakat, psikologi korban, ya, ketika mereka merasa dirugikan, ya, maka yang dilakukan mereka adalah membuktikan bahwa mereka memang betul-betul rugi, bahwa orang yang merugikan mereka, orang yang melakukan kejahatan kepada mereka itu memang ada. Ya. Kemudian inilah yang disampaikannya, tidak saja kepada aparat hukum, tapi kepada masyarakat. Dalam kehidupan sosial kita, psikologisnya selalu begitu. Kita ingin memberitahu bahwa kita ini korban, ya, dan pelakunya ada, dan buktinya pun ada. Maka kemudian masyarakat merasa yakin, punya kepercayaan diri untuk memberitahu, untuk menyebarkan informasi ini. Dan harus diingat, ya, ketika polisi melakukan penyelidikan dan terbukti bahwa memang ada tindak pidana kejahatan dan pelakunya mengakui. Kenapa kemudian Nabila Obreen yang menyebarkan, memposting video itu kemudian dijadi tersangka? Dan saya kira wajar ketika dia menjadi korban, ketika dia melihat bahwa anak buahnya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari pelaku dan dia memiliki bukti terkait dengan peristiwa itu. Apa salahnya kemudian dia menyebarluaskannya kepada masyarakat? Ya, karena ini bagian daripada upaya dia untuk mempertahankan, menjaga bukti itu agar bisa dimiliki oleh masyarakat. Ya, kalau suatu waktu bukti yang dia milikinya bisa hilang atau rusakkan, tapi paling tidak publik bisa menyimpan bukti itu. Nah, yang kedua ini kan bagian dari upaya dia untuk membantu kepolisian ya untuk segera bertindak atas peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Nah, ini kan pemahaman masyarakat seperti itu, Pak. Ya. Yang ketiga tentu saja ini bagian dari sanksi sosial. Dia ingin memberitahukan pada pelaku-pelaku lain jangan melakukan tindak kejahatan, ya. Itu juga akan mempermalukan Anda. Nah, contohnya ini sanksi sosial yang kalian terima ketika melakukan hal-hal yang tidak sesuai hukum, ya seperti ini jadinya. Nah, kalau kemudian video ya yang disebarluaskan oleh Nabila Obreen itu kemudian memang polisi melihat ada tindak pidana kejahatan, artinya kan tepat dan benar bukti yang disebarkan, yang diposting oleh Nabila Obreen memang ada tindak pidana kejahatan.
Jadi, kenapa kemudian polisi tidak menggunakan logika hukumnya? Ya tidak bijak dalam memahami persoalan ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya kira memang harus dipahami oleh aparat penegak hukum ya teman-teman. Sekali lagi tadi, kalau kita kaitkan ya, ini kekurang pahaman aparat penegak hukum dalam memahami aturan hukum. Yang kedua tentu saja ini koreksi buat DPR agar hal seperti ini bisa dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang ITE ya. Jadi bagi masyarakat yang memposting, menyebarluaskan video terkait dengan bukti kejahatan itu sebenarnya tidak masalah kecuali misalnya dibatasi video yang berkaitan dengan asusila, berkaitan dengan kekerasan ekstrim misalnya seperti itu. Tapi kalau memang video atau bukti kejahatan itu memang ada, saya pikir sah-sah saja. Jadi pemahaman, persepsi kita yang harus kita ubah karena dalam kehidupan sosial kita di era digital saat ini memang sebuah keniscayaan kalau kita men-share, mempublish video-video atau konten-konten berkaitan dengan tindak kejahatan itu. Ini bagian dari tambahan dari sanksi hukum kepada sang pelaku, yaitu sanksi sosial, teman-teman. Yang memang harus sudah dikenakan kepada para pelaku kejahatan di era digital. Jadi wajar ketika masyarakat meminta polisi untuk membebaskan status tersangka dari Nabila Obrek.